Oke, halo semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi gereja ya. Aplikasi gereja, manajemen data jemaat, kemudian mengatur jadwal ibadah, petugas pelayanan, dan juga warta sampai ke keuangan ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari part sebelumnya ya. Di part 1 kemarin saya sudah membahas mengenai aplikasinya, mulai dari pengaturan sampai ke manajemen keuangan. Nah, pada part 2 ini akan saya bahas mengenai login ini aja ya, mengenai login. Nah, bagaimana mengubah user dan password ya. Oke, kita mulai. Kita login menggunakan email. Ya, ini pada saat ini saya pakai user email yang Ymail ya, yang Ymail. Oke, kemudian masukkan passwordnya dan kita masuk ke aplikasinya. Nah, di part 1 saya hanya membahas mengenai pengaturan sampai keuangan dan laporan data jemaat. Nah, di part ini saya khususkan untuk membahas mengenai pengaturan ya, di pengaturan. Oke, ini yang part 1. Nah, untuk penggunaan dari pengaturan sampai laporan data jemaat bisa simak di part 1 ini. Nah, ini saya lanjut untuk yang pengaturan di part 2. Oke, di part 1 saya sudah jelaskan mengenai pengaturan akun, di mana ID-nya menggunakan email dan passwordnya. Dan passwordnya bisa diubah di sini, di tab ubah password. Nah, bisa masukkan password lama, kemudian masukkan password baru dan konfirmasi password yang baru dan simpan. Passwordnya akan dengan sendirinya berganti. Kemudian di part 1 kemarin juga saya sudah bahas mengenai profil gereja, lain sebagainya, semuanya bisa diubah di tab ini. Oke, dan pada video ini saya hanya membahas ada tambahan mengenai manajemen pengguna. Di sini saya sudah tambahkan 2 tab ya. Di aksi ini ada 2 tab untuk reset password dan juga ubah username. Nah, source code-nya saya sudah buatkan. Saya tambah 1 dengan manajemen pengguna. Oke, seperti ini. Role-nya. Kemudian untuk reset password. Dan juga untuk yang ubah username. Oke, dibuat seperti itu. Dan fungsinya seperti ini. Nah, untuk sementara ini saya menggunakan email ini ya, josephloes@gmail.com. Nah, saya pengen mengubah username atau ID pengguna ini dengan menggunakan email yang lain. Oke, kita coba. Saya ubah. Nah, ini saya ubah menjadi ya, pakai ini aja ya. Pakai ini yang josephloes7035@gmail.com. Ya, kita ubah. Kita ubah, kemudian passwordnya juga bisa diubah. Oke, passwordnya katakanlah saya pakai 12345 gitu ya, 12345. Oke. Ya, oke. Setelah itu kita logout dan kita coba lagi login menggunakan akun yang lama. Kita karena kita sudah ganti, kita mau uji coba apakah akun yang lama masih bisa masuk atau tidak. Oke, ini ya. Kita coba. Oke. Dia tidak masuk ke aplikasi. Dia kembali ke halaman indeks ya. Kembali ke halaman indeks menunjukkan bahwa user password yang kita inputkan itu adalah salah. Maka source code-nya membuang kembali ke halaman indeks ya, halaman utama ini. Oke, dia tidak bisa masuk ke aplikasi yang tadi karena kita sudah rubah ya, kita sudah rubah user dan passwordnya tadi.
Nah, sekarang kita menggunakan user password tadi yang barusan kita ubah. Ini ya. Ini kemudian kita masukkan passwordnya tadi ya, 1 2 3 4 5. Kita login. Oke, berhasil ya. Berhasil masuk ke aplikasinya ini. Oke, jadi untuk di part 2 ini saya penambahan satu menu lagi ya untuk manajemen pengguna. Ya, mengubah username dan mereset password. Oke, saya tambahkan satu lagi, bagaimana kalau belum punya akun. Nah, untuk login ke aplikasi gereja ini. Nah, ketika belum punya akun, bisa dibuatkan akun terlebih dahulu dengan cara mengklik link belum memiliki akun. Klik di sini. Oke, kita buatkan ya. Kita klik, kemudian inputkan nama lengkap. Ya, inputkan nama lengkap, kemudian masukkan emailnya dan password. Katakanlah passwordnya 123456789 ya. Oke. Kalau email ini sudah pernah dipakai sebelumnya, maka dia akan berkata bahwa email tersebut sudah dipakai. Kita coba ya. Nah, ini emailnya sudah terpakai ya. Email ini sudah terdaftar. Silakan gunakan email yang lain ya. Kita coba, kita hapus dulu dan kita gunakan kembali. Oke. Kita login menggunakan email yang tadi. Oke. Ini ya, kita masuk ke manajemen pengguna. Nah, emailnya ini sudah terdaftar ya. Karena sudah terdaftar, maka tidak bisa digunakan lagi. Karena itu kita akan menggunakan email yang lain. Misalnya ya, kita ganti dengan ini ya. Oke, ini sudah diganti sehingga email yang tadi bisa kita gunakan. Oke, kita log out. Kemudian kita ke buat akun. Ya, masukkan nama lengkapnya atau nama panggilan terserah. Kemudian kita masukkan email ini ya. Email ini kemudian dengan password 123. Iya, kita daftar. Oke, sudah bisa terdaftar. Nah, oke, sudah bisa masuk ya. Ketika kita login, kita cek lagi di manajemen pengguna. Kita akan melihat bahwa ini sudah terdaftar. Sudah ada 3, tadi 2 ya. Oke, berhasil untuk part 2 ini. Dan untuk part-part selanjutnya akan kita bahas lagi. Mungkin ada tambahan atau juga dari gereja-gereja yang sudah memesan untuk merevisi atau untuk menambah update tambahan-tambahan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di gereja lokalnya. Oke, demikian saja. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk saya dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial membangun data jemaat, aplikasi-aplikasi untuk memanajemen data jemaat, jadwal ibadah, dan juga untuk mengatur dan membagikan warta baik secara online dan juga on-site. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.